Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insya Allah umur yang berkah. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo membaca salawat sama-sama ya, daripada hanya menengok saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu disebut dengan salawat Nabi atau salawat Sajaratin Nuhud, salawat pohon uang. Itu biasanya diamalkan siapa yang mau punya uang, yang punya kebun uang, yaitu supaya membaca sholawat pohon uang, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang disebut dengan sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Namanya adalah sholawat munjiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official ya, yaitu channel yang menerangkan mengenai sholawat, keajaiban sholawat, berkah yang membaca sholawat, keutamaan membaca sholawat, dan berbagai macam sholawat. Itu adalah channel Basori Official. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semuanya, diantaranya seperti ini pertanyaannya. Ustadz, saya sudah mengamalin sholawat banyak-banyak, namun masalah adalah semakin bertambah. Itu ada juga yang menanyakan, Ustadz, saya sudah ngamali sholawat, kok utang saya masih tetap. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang hari ini insya Allah akan saya jawab ya. Namun sebelumnya kawan-kawan yang baru ketemu silakan subscribe, dan yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kita semuanya, yaitu dimanapun Anda berada. Semoga yang punya hutang cepat diberikan Allah Subhanahu wa taala, cepat lunas, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ya. Pesan yang pertama, meskipun pertanyaan tadi masalahnya belum selesai, malah bertambah, kemudian hutangnya belum selesai. Bagaimanapun kawan-kawan, saudara-saudara semuanya, masih banyak nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya, banyak sekali
walaupun yang kita ingat tadi adalah hanya masalah yang ada, yang kita syukuri kenikmatan yang ada. Mulai dari mata, kalau pas matanya itu nggak sakit, memang nampaknya nggak ada harganya. Tapi mata, dua mata ini kalau tidak ternilai harganya, tidak terbeli kalau membeli gitu. Ya sekarang sudah canggih. Siapa yang mau mendonorkan jantungnya, itu jadi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita selalu bersyukur ya dengan ucapan alhamdulillah. Allah masih memberikan kesehatan yang sempurna, mata masih bisa melihat, hidung masih bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah, mulut masih bisa berbicara, masih punya gigi, telinga masih bisa mendengarkan, banyak tubuh kita masih bisa berjalan, kaki tangan kita masih bisa bergerak, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak kita, anak-anak yang baik semua. Alhamdulillah, rezeki kita lancar. Alhamdulillah, hutang sudah lunas. Nah, semuanya harus disyukuri. Ya, dengan syukur itulah Allah Subhanahu wa taala nanti akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan. Ya, akan melunaskan hutang kita kalau kita bersyukur. Ya, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berserta malaikat berselawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dan memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi sholawat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ya, perintah, dan sudah jelas mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling mudah itu adalah membaca sholawat, tanpa ada persyaratan-persyaratan seperti ibadah-ibadah yang lain. Itu adalah kemuliaan dari membaca sholawat. Kemudian di dalam hadis juga diterangkan an asarat ilaihi hajatuhu fal yufsir ilaihi minas sholat. Kata Rasulullah, wahai umatku, apabila kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah sholawat. Jadi sulit hidupnya, kemudian ada juga kesedihan dalam hidupnya, perbanyak membaca sholawat. Kata guru kita Habib Novel Al-Idrus, itu adalah apapun saja sesuai sampai geliputan, yaitu selesai dengan membaca sholawat. Al-Quran dan hadis ya yang ada di kitab Riyadhus Sholihin, ya itu kita harus percaya. Maka untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan tadi, mengapa saya sudah bersolawat, sudah masalah tidak hilang, malah bertambah, saya sudah solawat kok malah hutang masih tetap utuh. Ya oleh karena itu, ayo kita pertama menjawab pertanyaan kawan-kawan dan juga saya pribadi. Ayo kita introspeksi, kita tengok kembali masalah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa hidup ini ada yang menghidupkan Allah, dan kita hidup ini ada tugas, yaitu ada kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia di muka bumi ini adalah supaya menyembah kepada Allah. Ayo kita tengok sholat kita. Yang pertama masalah tidak selesai-selesai, ayo kita tengok sholat kita. Bagaimana cara nengoknya? Ya, sholat 5 waktu sehari semalam sudah kita laksanakan belum? Nah, itu. Ya, itu penyebab yang pertama, karena sholat itu adalah wajib. Wajib itu apabila dilaksanakan dapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Wajib. Jadi dosa kita kalau kita ninggalkan sholat semakin banyak, semakin banyak. Dan rezeki itu dan masalah itu adalah bermuaranya rezeki tidak mau lancar, masalah silih berganti, ada terus menerus, itu karena banyak dosa. Meninggalkan sholat pertama. Itu meninggalkan sholat. Baik yang dari laki-laki maupun orang perempuan. Ya, jangan dijawab aku perempuan, ya tetap wajib. Asal sudah balik sudah wajib. Itu adalah yang namanya sholat. Kita tengok sholat kita. Kalau kita merasa sholat kita belum beres, ya, soal sah apa tidak itu nomor 2. Itu urusan Allah. Yang penting kita adalah melaksanakan sholat. Bagi laki-laki adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Perempuan ya bisa juga ke masjid. Nah, untuk memakmurkan masjid ya nggak usah dibantah. Aku lebih utama di rumah. Kalau di rumah itu sholatnya itu diulur-ulur. Diulur-ulur baru adzan saja kok. Oh, itu baru zuhur. Zuhur nanti sampai jam 3. Itu kan diulur-ulur. Asar nanti sudah jam 5:30. Ya, kemudian maghrib nanti sudah jam 7:30. Itu kan diulur-ulur. Subuh nanti sudah jam 6:30. Nah, itu. Maka sholatnya berjamaah di masjid. Kita tengok sholat kita. Nah, itu kita perbaiki yuk ya, kita perbaiki sama-sama. Saya pun begitu. Ya kita perbaiki. Nah, saling mengingatkan. Jadi bisa juga tidak selesai-selesai hutang kita, bisa juga masalah malah tambah. Ini karena kita melanggar aturan, tidak mau menjalankan sholat. Dan harus ingat, sholat itu adalah tiang agama. Kalau namanya tiang agama ya, kalau bagaikan rumah itu tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya itu bagaimana? Ya, kalau tidak ada tiangnya ya roboh. Maka di hadis Rasulullah diterangkan, waman siapa yang menjalankan sholat berarti menegakkan agama. Siapa yang tidak menjalankan sholat berarti merobohkan agama. Ya, yuk kita perbaiki sholat kita ya. Kita tengok sholat kita dulu. Nah, kemudian baru membaca sholawat. Ya, itu. Jangan sholawatnya lancar malah tidak sholat. Jadi baru membaca sholawat, ayo ya. Itu. Jadi kewajiban kita yuk membaca sholawat. Ya, kalau mau sholawat yang pendek, sholawat Jibril. Setidaknya ya, itu hadis Rasulullah tadi kan memerintahkan setidaknya sehari semalam 1000. Ya, kemudian kalau 1000 itu biar ringan, sesudah sholat 200. Ya, sholawat Jibril yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Boleh sekali duduk. Kalau sekali duduk ya kurang lebih adalah 45 menit.
ya, atau 50 menit itu selesai. Itu 1000. Nah, ya. Kemudian jangan lupa selain sholawat Jibril, sholawat Nabi boleh juga dibagi. Kalau selesai sholat Isya ini sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau hajat kita sangat-sangat mendesak dan ingin juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo membaca sholawat munjiat. Gitu ya. Sholawat munjiat itu kalau 1000 ya, 1000 kalau 1000 itu 1 malam penuh sampai menjelang subuh. Nah, kalau saya itu jam 12 sampai menjelang subuh itu enggak dapat 700, dapat hanya 600. Ya, yang belum bisa dicatat ya. Ya ada kemajuannya. Nah, ya ada yang dipikirkan, jangan fokus mikirkan masalah saja. Jangan fokus memikirkan mengenai hutang saja, tetapi kita adalah juga fokus memperbaiki agama ya, sholat kita, terus belajar mengenai sholawat tadi, sholawat munjiat. Memang sholawat munjiat itu panjang. Saya pun dulu ya pernah ada hajat yang sangat mendesak, yang waktu itu saya belum hafal, ya ditulisan, ditengok dulu, dicatat, ditulis, terus sambil itu akhirnya alhamdulillah hafal. Ya, sholawat Ibrahimiyah itu karena ya sholawat itu sebetulnya sudah ada di kita semua, tapi kita adalah lupa kadang. Sholawat Ibrahimiyah itu ya boleh dibaca dengan pakai Sayyidina, boleh tidak usah dipermasalahkan ya, yang pakai Sayyidina dengan yang tidak. Itu adalah yang pertama adalah sholat, kemudian adalah sholawat diperbanyak. Semakin banyak semakin bagus. Kemudian diperbaiki keyakinan kita. Ya, yakinlah ya dengan yang dibaca dalam hadis tadi bahwa itu adalah perintah Allah membaca sholawat, dan itu adalah hadis yang dibaca tadi, kita semakin yakin. Ya, maka memperbanyak bersyukur. Sebetulnya ya, yang kawan yang nanya kok ada tambah masalah, bisa juga masalah itu ujian ya. Ujian berarti Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, diperbaiki keyakinan kita. Kemudian kalau memang itu ujian, berarti Allah akan mengangkat derajat kita. Maka bagi orang-orang yang punya ilmu, ya mohon maaf ya, yang ada ilmunya banyak itu kalau ada masalah itu dikembalikan ke Allah. Artinya apa? Bahwa masalah ini yaitu yang ada di dunia ini karena kehendak Allah. Maka yang terjadi ini itu adalah merupakan ujian, berarti Allah akan memberikan yang lebih baik dan akan mengangkat derajat kita. Ya, akan mengangkat derajat kita, akan melunaskan hutang kita bisa juga. Maka diuji terlebih dahulu. Ya, bagi yang ilmunya itu agak lumayan, ini ujian, tetap kita membaca sholawat. Tidak malah begini, itulah aku selama membaca sholawat itu jadi malah seperti ini. Ya, masalah semakin banyak lah, nggak usahlah baca sholawat. Itu namanya yang tidak tahu. Tapi bagi kita ya, yang sudah kita adalah berarti itu ujian, maka kita hadapi dengan sabar, dan kita hadapi dengan kita berserah diri kepada Allah. Yang ada ini kita tetap sabar dan kita serahkan kepada Allah, yang namanya tawakal. Nah, itulah di antaranya. Kemudian ayo ya, kita semuanya kita perbaiki. Ya, kita perbaiki dengan etika kita, tingkah laku kita, akhlak kita ya.
sikap kita, sikap kita terhadap menghadapi masalah, sikap kita bagaimana, semuanya kita perbaiki. Yang dulu adalah sering mencerita yang tidak positif, sekarang yang positif-positif. Yang dulu tidak pernah alhamdulillah, kita perbaiki dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah. Dan insya Allah ya, kita semua memperbaiki yang baik dan memperbanyak baca sholawat, sudah semuanya insya Allah. Itu tidak mungkin akan menyusahkan hambanya. Ya, akan menyusahkan hambanya tidak mungkin. Kalau kita mau melaksanakan perintah Allah ya, apalagi ditambah dengan sholawat, ya hajat kita, hutang kita, masalah kita tetap akan selesai. Kalau ada masalah itu bukan berarti masalah, tetapi ujian. Berarti Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, demikian yang sedikit ini, semoga kawan-kawan yang bertanya tadi ya agak jelas gitu ya. Kalau belum jelas bisa ditanyakan di WA saya ya, dan juga kawan-kawan yang mau masuk grup silakan ke WA saya nanti, dan juga yang punya kisah-kisah keajaiban sholawat silakan dikirimkan semuanya di 0812 7515 442 0812 7515 4442. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.